Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Sobari, ya. Kemudian para pendamping yang saya hormati juga, dan anak-anakku yang ibu cintai. Mau dicintai ibu? Pertama dicintai oleh Allah, kedua dicintai oleh ya Rasulullah, ketiga orang tua, keempat Pak Haji Dwi, kelima Pak Ustadz Sobari, ibu keenam dong, ya. Oh ke-1 Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran ya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendamping dan adik-adikku, anak-anakku sekalian ya, pasti setiap pergi dari rumah itu akan mendapatkan pahala. Pahala yang berupa berkah. Berkah apa? Sehat, panjang umur, murah rezeki, ya. Dan ibu selalu mengatakan yaitu berkah untuk menjadi sugih semuanya. Amin. Ya, sugih hati, sugih iman, ya. Sugih hati, sugih iman, sugih waktu, ya. Sugih tenaga, nah, sugih wati katanya Pak. Terakhir yaitu sugih semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sugih ini mau nggak? Apa ini? Nanti tunggu Pak Haji turun dulu. Anak-anakku yang ibu cintai ya, pada hari yang penuh berkah ini patutlah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang masih memberikan apa? Allah kepada kita memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa, untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk bisa bersilaturahmi. Nah itu ya. Kemudian kita puasa udah berapa hari ya? 13. Berarti hampir 2 pekan. Ya 2 minggu, 2 pekan. Sebentar lagi akan ada di tanggal 17 Ramadan, yaitu hari Nuzulul Quran. Nah itu ya. Nah jadi ibu akan menjelaskan bagaimana Nuzulul Quran itu ya. Nah ini jadi keistimewaan dari Nuzulul Quran ya, peristiwa agung yang memberikan cahaya petunjuk bagi kehidupan manusia. Nuzulul Quran ya, nanti ingat-ingat adik-adik, nanti kalau ibu tanya jawab ibu kasih hadiah ya. Jadi harus disimak. Nah, tuh, ya. Jadi Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kali ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril ya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal berapa? Tunjuk jari. Nah, jawab semua ya. 17 Ramadan. Berapa hari lagi ya? 4 hari lagi ya. Jadi ini sekarang hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin ya. Iya, malam Senin ya. Ini nanti adik-adik ini kelas
kelas berapa ya? Udah kelas 4? Kelas berapa sayang? SMA. Nah, jadi ada dulu tetangga ibu itu mulai kelas 4 SD itu sudah mulai sholat malam, sudah mulai puasa, ya. Nah itu sampai sekarang, akhirnya alhamdulillah hidupnya tidak akan kekurangan, nah itu ya. Nah nanti di tanggal 17 Ramadan saat nuzul Quran ya, Al-Quran pertama kali diturunkan kalau kita harus bisa sholat malam, ya. Sholat apa? Sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh ya. Jadi ibu waktu itu masih kecil tak kelas 4 SD sudah bisa baca semua kan ya. Nah apalagi kalau sekarang ada ustadz ya. Kalau dulu zaman ibu tidak ada Pak Ustadz, tidak ada gurunya. Tapi ibu suka membaca apa? Buku petunjuk sholat. Nah di situ ada sholat-sholat sunnah semuanya ada. Ibu ikutin. Nah seperti itu. Nah puasa juga seperti itu ya. Jadi di sini Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ya ayat 1 sampai dengan 3 ya. Nah di sini sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ya. Jadi nanti Ahad malam Senin kita lebih bagus apa berzikir ya. Nah itu. Dan tahukah kita semua di sini apakah malam kemuliaan itu yaitu tadi yang disebut yaitu malam nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran itu juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Yang artinya di sini adalah bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu ya, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, di situ ada semua ya. Misalnya Ustadz Sobari psikologi Al-Quran di juz berapa? Ya, kalau ibu di juz 17. Ya, juz 17 itu karakter itu ada di situ. Nanti Pak Ustadz sudah pernah baca psikologi Al-Quran ya. Nanti ada ya di Google itu psikologi Al-Quran. Oh saya cocoknya di juz mana? Juz 17. Nah kalau juz 17 ibu baca itu terus tuh ya. Nah seperti itu. Nanti Pak Ustadz, oh adanya juz 30. Berarti seperti presiden kita terdahulu itu adanya di juz 29 juz 30 kayak gitu ya. Itu psikologi Al-Quran. Jadi semuanya ada. Kita dituntun di situ. Ya kalau kita sudah mendalami, jadi kita tidak hanya membaca selain membaca, tapi kita menafsirkan isinya. Itu Masya Allah ya. Itu semuanya akan benar. Tidak ada orang jahat. Tidak ada orang dolim, tidak ada orang munafik, semuanya bagus. Kalau ikutin di dalam Al-Quran ya. Nah, jadi Al-Quran diturunkan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu dari Baitul Izzah ke hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah ini adik-adik semua, malam Lailatul Qadar diturunkannya di akhir bulan Ramadan, malam-malam ganjil ya. Tetapi kalau ibu dari awal sampai terakhir dalam 1 bulan itu pasti diturunkan apa namanya Al-Quran ya. Dan ada juga malam Lailatul Qadar ya. Itu malam 1000 bulan, pahalanya berlipat-lipat. Itu jangan sampai ditinggalkan. Makanya selama bulan puasa dari awal sampai akhir ya, malam ke-1 sampai malam ke-30 kalau bisa jangan ditinggalkan sholat yang sepertiga malam. Nah itu pasti turun itu. Tandanya apa? Tidak hujan. Tandanya apa? Hanya mendung, angin sepoi-sepoi. Nah, sudah belum? Kayaknya belum ya. Nah nanti kita tandain ya. Nanti kan ketemu ibu sampai akhir
bulan ya, sampai kayak minggu keempat. Nah itu, Bu Prof udah ada katanya gitu ya. Nanti ketemu ibu langsung tunjuk jari. Pokoknya tidak hujan, tidak panas, hanya mendung-mendung, terus anginnya sepoi-sepoi. Itu berarti malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu dari hati Nabi Muhammad SAW ke dunia diturunkannya itu secara berangsur-angsur selama berapa tahun, adik-adik ada yang tahu Al-Quran? Ya, selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan dakwah. Nah itu. Ya, kalau sekarang ini di kakak-kakak yang di belakang itu di Arlindo sehari harus 1 juz Pak Ustadz. Ya. Jadi itu 30 hari. Sedangkan Nabi Muhammad dari hati Nabi Muhammad menurunkan ke dunianya yaitu selama 23 tahun. Adik-adik ya. Kemudian keistimewaan dari Nuzulul Quran itu apa? Yang pertama, Al-Quran itu adalah sebagai rahmat dan petunjuk yang Ibu tadi katakan. Salah satu keistimewaan utama dari Nuzulul Quran adalah diturunkan rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Misalnya, ya, saya pengen menjadi dokter misalnya. Ada yang pengen jadi dokter? Oh, enggak tuh katanya. Jadi ustazah. Oh. Jadi apa? Oh, jadi ustazah Pak Ustadz. Iya tuh Pak Ustadz jadi ustazah tuh. Ya. Nah di situ ada semua adik-adik ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Makanya di situ banyak sekali ya adik-adik ya. Rahmatnya banyak sekali, hidayahnya banyak sekali ya. Di situ kita bisa buat penawar-penawar misalnya jin, setan, sihir ada kan? Dalam surat apa coba itu? Supaya jin, setan semuanya lenyap. Ayat kursi, ada yang bisa? Ayat kursi. Boleh? Iya. Selain ayat kursi apa? Nah, ya itu di situ ada semua di dalam Al-Quran. Yaitu 3 kul. Adik-adik tahu 3 kul? 3 kul? 1? Doa, ya. Terus? Oh ya. Jadi itu ya. Kalau ada yang takut baca ayat kursi tadi. Terus baca 3 kul yaitu surat An-Nas, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Pinter semua itu. Ya. Coba bisa Al-Falaq. Siapa yang bisa tunjuk jari maju? Nah, ayo. Ya 3 kul. Ya. An-Nas, Al-Falaq. Anas dulu. Ya, Anas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tadi udah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, siapa namanya sayang? Kanza. Kanza. Kelas berapa? 2 SMP. Oh, 2 SMP. Ya, sudah harus bisa ini mah. Ya. Puasa Senin Kamis apa enggak? Oh, puasa. Alhamdulillah. Temennya pada ketawa nih, Ibu kasih hadiah. Ya. Kasih hadiah.
Jangan lupa disedekahkan 2,5%. Nanti kalau Kanza menyedekahkan 2,5% ya, 2,5% dari itu berarti berapa? Kan cuma 30.000, nggak sampai, sedekahkan aja berapa, 10.000 gitu ya. Nah, itu Kanza dapat pahala, itu para pendamping dapat pahala, ibu dapat pahala, ya. Nah itu. Kemudian dengerin lagi nanti kalau ada pertanyaan lagi adik-adik ya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Nah di sini ya, kenapa sebagai mukjizat abadi yang akan tetap relevan sepanjang masa? Berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya yang bersifat temporal, ya. Mukjizat Al-Quran terus dapat disaksikan hingga kini, betul tidak adik-adik? Nah, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ya, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah itu. Makanya adik-adik sudah punya Al-Quran belum? Sudah. Kalau belum nanti pekan depan ibu kasih satu-satu, mau? Oh sudah? Oh udah? Oh sudah. Iya. Dibaca atau disimpan? Dibaca Pak Ustadz. Iya. Jadi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran saat ini. Diperkirakan lebih dari 10 juta umat Islam di seluruh dunia telah menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Nah, adik-adik ada yang pingin itu jadi hafiz atau hafidoh? Mau? Ya, ada di sana Pak Ustadz. Oh, kalau mau nanti sampaikan Pak Haji, yang mau nanti ibu sekolahin di Darul Quran Mulia, ya. Pak Ustadz nggak apa-apa, nanti ibu gratiskan di sana, ya, di Darul Quran Mulia di mana tuh? Tapi SMP dan SMA di Serpong, ya, di Serpong, ya. Nanti yang udah ibu gratisin itu sekolahnya, ya. Kemudian Al-Quran mengandung keajaiban ilmiah, ya. Karena apa? Banyak isyarat ilmiah yang baru terbukti kebenarannya, ya, berabad-abad kemudian. Contohnya, ada orang yang sakit, ya adik-adik ya, dengerin lagi. Jadi ada orang yang sakit lupus, ya, itu tetangga ibu itu setiap kumat ya penyakitnya kambuh itu membaca Al-Quran nanti hilang lagi ya. Itu bahkan sudah 20 tahun sekarang masih seger bugar. Nah itu ya, itu Al-Quran mengandung keajaiban ilmiah. Contohnya nih ya, contohnya ibu nanti membaca ada salah satu di dalam Al-Quran ya, ibu baca terus nanti ibu pegang ya, terus nanti ada nih, nanti ada yang ke depan ya, atau nanti minum ini ya, nanti bedanya seperti apa ya. Coba ibu akan bacakan melalui ibu ambil dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengandung keajaiban ilmiah. Boleh? Ini ibu sulapan atau apa? Enggak ya. Ini kita buktikan bahwa Al-Quran itu mengandung keajaiban ilmiah ya. Ya udah, jangan ibu yang ambil, coba sini. Apa mau itu susunya atau apapun di sini ya. Nanti kalau ibu yang ngambil nanti dikiranya wah ini mah udah di itu sama ibu itu. Nah, ya ini ya. Coba nih, sini salah satu sini. Nah, istirahat di tempat gimana? Nah, coba Dek, ini temnya diginiin. Tuh, kayak
Wulan sama Indah sini, Wulan sama Indah sini. Tuh kayak kakaknya itu. Enggak, ini hanya membuktikan bahwa Al-Qur'an itu adalah ada juga keajaiban ilmiahnya, ya. Coba. Di tempat lagi kayak tadi, ya, pegang. Berat. Berat tuh. Coba Mbak Wulan, kamu sendiri dulu. Tuh, ya, coba. Nah, sekarang suruh pegang Mbaknya. Coba. Ini ya, tuh, nggak bisa. Ustadz nggak bisa tuh. Ya, tadi Ibu bacakan apa? Al-Fatihah. Nah, mohon sama Allah supaya siapapun yang megang air ini ataupun yang minum jadi kuat. Nah, seperti itu bukti. Nah, coba taruh lagi, coba lagi. Nah, sekarang pegang lagi, pegang. Tuh, contohnya ya, adik-adik. Tuh. Nah, itu. Nah, kenapa bisa? Itu. Tadi Ibu bacakan Al-Fatihah. Nggak usah itu diminum sekarang, coba diminum nanti jadi kuat. Coba minum, ya nanti kuat. Nah, coba taruh, kuat nggak? coba tangannya gitu. Nah, iya. Nah itu ya, ini contohnya bahwa di dalam Al-Quran itu terbanyak apa? Iya, jadi kita harus bisa mempelajari, membaca dan tahu artinya, ya. Ya, Ibu kasih hadiah yang ke depan. Pernah mencoba, Pak Ustadz? Pernah mencoba seperti ini? Nah, itu baca apa? Baca Alfa. Mohon sama Allah, ya. Nah, masih banyak sekali. Bagaimana caranya, ya, keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran itu, ya. Nah, itu caranya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mutaba'ah harian. Nah, itu nanti Ibu lanjutkan kalau itu, ya. Kemudian sekarang yaitu Al-Quran menyempurnakan syariat sebelumnya, ya. Nah itu, nih Pak. Kemudian yang kelima yaitu Al-Quran turun secara bertahap untuk mudah dipahamin, ya itu. Coba adik-adik, udah azan nih. Ya. Coba keistimewaan nuzul Quran tadi apa yang pertama? Ibu kasih ada lagi sebagai rahmat dan petunjuk. Terus sebagai tadi apa? Ya, bisa itu keajaiban ilmiah. Ya, kemudian mujizat yang abadi. Nah, itu banyak itu kan tuh, ya. Oke, nanti Ibu jelaskan kalau itu banyak sekali. Kemudian tadi yaitu untuk menyempurnakan syariat sebelumnya, ya. Kemudian bertahap diturunkannya untuk mudah dipahami, ya. Itu saja. Kalau mau itu lama nih Pak. Ya, berjam-jam. Itu saja dari Ibu, ya. Sebelum Ibu akhirin, aminkan hajat dan doa Ibu terkabul. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya karena berdoa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Amin 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 ya robbal alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Itu saja dari Ibu. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.